Misi ke-1, mewujudkan penegakan hukum dan serta jaminan perlindungan imigrasi dan pemasyarakatan yang transparan dan berkeadilan. Misi kedua, meningkatkan kapasitas kelembagaan imigrasi dan pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas yang terdiri dari 4 arah kebijakan dan 22 strategi. Rencana kerja pemerintah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026 telah menetapkan program prioritas pada program penegakan pelayanan hukum yang diampu oleh 2 direktorat teknis, yaitu Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan. 1. Prioritas nasional Ditjen Imigrasi terdiri atas penegakan hukum keimigrasian sebagai pilar pertama reformasi hukum. B. Pengawasan dan pengendalian keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, serta penguatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian di perwakilan RI dalam rangka melindungi WNI yang berada di luar negeri. 2 prioritas nasional pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Yang pertama adalah upaya penanganan overstaying tahanan dan sinergi aparat penegak hukum. B. Pemenuhan hak hukum melalui bantuan litigasi bagi tahanan. 3. Mekanisme pengawasan klien pemasyarakatan berbasis masyarakat serta digitalisasi sistem pemasyarakatan melalui sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Saya instruksikan agar dilakukan percepatan penyelesaian Renstra 2025-2029. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai roadmap Kemen Imipas 5 tahun ke depan dan pastikan selaras dengan RPJMN 2025-2045 agar mampu mendukung Kemen Imipas dalam menghadapi perkembangan tantangan ke depan, mengawal seluruh agenda pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Lakukan sosialisasi yang tepat dan pastikan seluruh pegawai Kemen Imipas memahami Renstra Kementerian Imipas sehingga masing-masing individu akan memiliki kesadaran untuk mendorong peningkatan efektivitas kinerja dan profesionalisme pegawai dalam meningkatkan peran Kakanwil dan KUPT dalam sosialisasi tersebut serta koordinasi dengan BPSDM agar Renstra dapat terinternalisasikan dalam materi pendidikan, pelatihan, dan uji kompetensi. Terkait dengan masalah anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Anggaran Kemen Imipas tahun 2025 pasca relaksasi sebesar 15.962 miliar 130.370.000 rupiah. Per tanggal 1 Agustus 2025, capaian realisasi anggaran sebesar 7.441 miliar 452.690.086 rupiah atau baru mencapai 46,62%. Dengan perincian dari Sekjen 3.672 miliar 218.269.000 rupiah, terrealisasi 2.156 miliar 488.438.025 rupiah. Syukur alhamdulillah sudah 58%. Di Irjen ini masih 15%, dari 49 miliar baru 7 miliar lebih. Kemudian di Ditjen Imigrasi baru 33%, Ditjen Pas sudah 47%, BPSDM 31%. Kemudian syukur alhamdulillah ini PNBP target tahun 2025 sebanyak 6.553 miliar
Rp686.050.000 sudah tercapai 88,23%, Rp5.782.405.805.001. Ini mudah-mudahan sampai akhir 2025 bisa melampaui capaian pada tahun 2024. Tahun lalu hampir 9,3 triliun kalau tidak salah. Kemudian di Ditjen Pemasyarakatan, ini kecil banget ini PNBP-nya. 10 miliar, tapi sudah tercapai 90% lebih ya, 9 miliar. Ini gimana caranya supaya PNBP-nya pemasyarakatan bisa naik? Coba nanti kita undang dari Kementerian Keuangan, kan mana ada bagian PNBP. Apa perlu kalau mau besuk harus pakai uang, nggak usah begitu, ada pelanggaran, nanti khawatirnya pakai gitu ada pelanggaran lagi. Coba nanti kita, kemarin hasil dari Pak Bambang gimana tuh? Inovasi apa yang bisa kita lakukan? Mudah-mudahan bukan apa-apa, kalau ini bisa PNBP-nya bisa dikembalikan 80% aja kan lumayan. Ini kalau 8 miliar, ini 9 miliar bisa balik 80%, 7 miliar lumayan kan. Mau dipakai beli gelang kaki lah, gelang kaki supaya warga binaan bisa dipekerjakan untuk mendapat penghasilan. Pastikan penyerapan anggaran dan capaian realisasi PNBP dilakukan secara profesional dan akuntabel dengan penerapan financial management yang tepat dan ketat agar terhindar dari temuan-temuan BPK. Tolong temuan-temuan BPK agar tidak terulang dan segera tindak lanjuti temuan-temuan BPK tersebut sehingga tidak menjadi tunggakan atau temuan yang berulang. Di tahun 2026 berdasarkan pagu anggaran Kementerian IMIPAS, postur anggaran Kemen IMIPAS sebesar Rp18.079.474.581.000 dengan rincian sebagai berikut. Dengan perencanaan anggaran agar dilakukan sinkronisasi dan pastikan selaras dengan program serta lakukan dengan pendekatan bottom up yang menempatkan Satker sebagai aktor utama perencanaan dan pastikan kebutuhan nyata di lapangan terakomodir secara optimal dan proporsional. Nanti Pak Sekjen nanti akan menyampaikan pagu ya, kita sudah dan tur ya. Sudah dan tur. Saya nanti dibilang nggak beradat itu loh. Lanjut. Kalau sama yang nggak alim sih nggak apa-apa, sama yang alim itu saya dibilang nggak beradat. Tapi kita nggak dengar, kecuali tadi dihidupkan. Atau sengaja tolong hidupin lah supaya saya diam. Saya lanjutkan ya, nggak apa-apa lah. Yang mau saya ucapkan tidak saya ucapkan, jadi pimpinan itu tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab perbuatan sendiri. Tanggung jawab anggotanya pun harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau nanti dia ada dosanya, saya yang bertanggung jawab.